Jimat Kalimasada adalah kalimat syahadat. Yang kedua, Bima itu tidak pernah duduk kecuali menghadap Batara Guru. Berarti kalau yang namanya sholat harus didirikan terus sampai kemudian engkau menghadap Sang Maha Kuasa. Wung Liwung sedulur suwung. Kali ini saya bakal ditemenin sama Kang Iful Askar. Beliau adalah Ketua Les Bumi NU Kota Cirebon. Hai, selamat pagi, siang, dan malam. Kayak ngopi ya? Esok? Enggak, minum obat itu. Oke, buat sedulur suwung, kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama Kang Iful. Ngobrol-ngobrol perihal seperti konten-konten suwung sebelumnya. Konten suwung itu adalah jurnal spiritual dan juga sejarah. Jadi saya pengen sedikit nanya perihal sejarah wayang, karena beberapa di konten suwung itu ada konten-konten perihal wayang, tapi masih ada yang penasaran. Yang penasaran itu sejak kapan ya yang namanya adanya wayang gitu. Yang saya tahu wayang itu dijadikan media dakwah oleh wali, yaitu Sunan Kalijaga, betul ya Kang Iful? Yeah. Dan saya sebenarnya pengen nanya sama Kang Iful perihal wayang itu kan kisahnya itu di India juga ada, kayak kisah Mahabharata gitu kan. Nah sebenarnya kapan sih adanya wayang, khususnya adalah wayang kulit? Kalau bicara wayang, tapi bicara secara pasti tidak akan pernah ada bahwa wayang sejak kapan, hari apa, atau tanggal berapa, atau tahun berapa. Namun kenyataannya bahwa wayang saat ini sudah diakui secara dunia bahwa itu adalah warisan kekayaan milik dunia ya. Yang salah satu kebanggaannya Indonesia memiliki wayang kulit dan beberapa wayang-wayang yang lain, bahkan dengan berbagai macam temuan-temuan baru atas wayang. Dulunya memang wayang itu ada yang menyatakan dari India, tapi bahwa ekspresi atas perilaku seseorang yang kemudian digambarkan ke dalam benda itu sudah sebelum prasejarah yang kita sebut itu seperti itu. Menuju ke wayang kulit itu prosesnya adalah keluar dari wayang beber, karena dulu wayang beber itu wayang yang digambar di kain panjang gitu dengan lilin itu kayak batik gitu, akhirnya menjadi batik. Nah, wayang beber itu menceritakan kisah-kisah dari kitab suci. Nah, kisah-kisah kitab suci itu yang disebut dengan sastra, sahastra, ajaran agama. Kalau kita menyebutnya agama, tidak agama itu jelek, maka agama adalah tidak jelek. Jadi setelah kisah-kisah itu kemudian di dalam wayang beber, bagaimana kemudian tokoh yang ada di dalam wayang beber itu bisa dikeluarkan dan bisa berdiri, maka dicarilah sesuatu yang lebih kaku daripada kain. Maka ketemunya kulit. Nah, di wayang kulit itu banyak sekali yang menganalogikan kehidupan kita secara nyata, sosial kita seperti apa dan lain sebagainya, bahkan dalam penokohannya. Berbeda dengan yang di India itu Pandawa Lima selesai di kisah Pandawa Lima. Berbeda di Indonesia ada Putra Arjuna, ada Putra Bima, ada Werkudara, ada Gatot Kaca, ada Antasena, ya kan? Ada. Kemudian misalnya kita anggap itu dari India, mengapa lebih lengkap di sini? Kenapa kita tidak meyakini bahwa
pusat itu pasti lebih lengkap. Ya, pusat itu pasti lebih lengkap, berarti yang jelas pusatnya itu ada di bumi Nusantara, khususnya Indonesia gitu. Saya meyakini itu. Karena seniman pertama yang ditemukan tertua pun masih ada bukti. Kerang yang ditemukan sudah terukir tertua itu adanya di Indonesia, di Jawa, tanah Jawa. Maka bentuk kreativitas kita tidak pernah diragukan sampai detik ini. Sampai ada bukti-bukti literasinya gitu. Ya. Tapi tadi saya menyimak sedikit kalimat bahwa ada wayang beber. Ya. Ya, wayang beber itu adalah sebuah kisah yang dituangkan, disarikan ya, dari kitab suci. Iya, disaring dari kitab suci yang dituangkan kepada kain atau yang disebut batik. Berarti sebenarnya kalau kita ngomongin kapan adanya wayang itu sebetulnya masih lebih dulu ke batik ya sebetulnya ya. Ya. Ini sebetulnya rangkuman. Kalau nanti bicara batik secara keseluruhan, berarti rangkuman atas semua kisah-kisah itu ada di dalam kitab suci. Maka dulu begitu wayang beber itu dibeberkan gitu ya, lalu kisah-kisahnya dari kitab suci, entah itu kisah Brahma, kisah Saraswati, bila kemudian kita sambungkan dengan kisah di kitab suci tentang Ibrahim, Dewi Sarah, atau kemudian kita tuangkan lagi karena para wali yang memegang, sehingga misalnya Sunan Muria, Sunan Derajat dengan kreativitasnya, kemudian Sunan Kalijaga yang mementaskannya, kemudian diarahkan menuju ke kisah-kisah yang memang ada unsur kemanusiaan, karena pendekatan wali menggunakan pendekatan kebudayaan untuk bagaimana memahami kisah-kisah di dalam kitab suci. Coba cari kisah tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menuhankan Tuhan dengan cara memanusiakan manusia. Nah, kisah itu karena berbasicnya dari Islam disesuaikan dengan para wali lebih dulu, para wali lebih awal yang menyatakan soal Al-Quran dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum dalam basmalah. Basmalah dirangkum dalam huruf ba. Huruf ba dirangkum dalam titik. Maka batik adalah titik balik atas kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci yang bisa kita jabarkan, kita beberkan menjadi kisah wayang apabila tokoh-tokohnya kita keluarkan. Pantes saya juga sering ketika dulu sering ngobrol-ngobrol perihal batik nih dulu tuh, khususnya di Cirebon ya, yang saya tahu adalah Cirebon itu punya motif, ada motif yang disebutnya motif kangkungan, motif kompenian ya kan, terus motif Sunyaragian, Singa Barong, iya, Sentana gitu kan, motif-motif. Dan ternyata motif-motif batik itu memang ketika kita gelar, kita lihat itu kayak benar-benar kayak kisah gitu kan. Ya, memang memiliki kisah. Sampai-sampai orang dulu, perempuan-perempuan dulu, mak-mak kita banyak yang ngumpulin dan mengoleksi batik. Ditanya buat apa? Kanggo sang mati, untuk bekal kematian. Maka ada 7 lapis yang kemudian untuk menutupi orang pada saat itu wafat. Iya. Padahal sebetulnya bukan asal batik ya kalau orang dulu ya. Jadi misalkan mungkin ini si batik pertama clearnya ini, motifnya ini, batik kedua, batik ketiga, batik keempat sampai dengan batik ketujuh itu sebetulnya adalah filosofi daripada perilaku kehidupan manusia gitu ya Kang Ibu. Ya. Wayang juga sebetulnya kan gambaran atas kita bagaimana kita menyembah Sang Maha Kuasa. Gambarannya seperti itu. Apalagi dengan basic Islam yang kemudian di Cirebon ada istilah yang disebut kirata. Kirata. Walaupun sebetulnya otak-atik gaduk misalnya Pandawa 5 disarikan dari rukun Islam yang 5. Karena anak pertama adalah Yudhistira, senjatanya jimat kalimasada. Jimat kalimasada adalah kalimat syahadat. Yang kedua Bima itu tidak pernah duduk kecuali menghadap Batara Guru. Berarti kalau yang namanya sholat harus didirikan terus sampai kemudian engkau menghadap Sang Maha Kuasa.
Ketiga, Arjuna yang gerakannya lemah lembut gemulai, tapi kekuatannya luar biasa karena orang berpuasa itu tidak makan sehingga agak terlihat lemah, namun pahala atas puasa itu dahsyatnya. Lalu Nakula Sadewa, duanya kembar kaya maksudnya. Yang satunya peternakan, yang satunya pertanian. Orang zakat harus orang yang mampu. Orang yang haji juga orang yang mampu. Digambarkan seperti itu. Kemudian Arjuna arju ila rahmati rabbina, mengharap rahmat dari Tuhan. Lalu Bima, orang sholat itu disebutnya sekuatnya. Wal kodaro, terkenal akhirnya Warkudara. Kalau bisa berdiri, nggak bisa berdiri sambil duduk. Kalau sambil duduk nggak bisa, tiduran, miring dan lain sebagainya. Sampai nggak bisa semuanya disolatin. Sampai pada titik itu. Belum lagi nanti pada saat orang yang mau nonton wayang, maka harus bayar karcisnya. 2 kalimat syahadat. Melalui gapura, asal kata dari gofuro, diampuni dosanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru dengar kalimat sepenggal tadi adalah gapura, itu adalah sebenarnya artinya gofuro, yang artinya adalah diampuni. Makanya sebelum masuk ke masjid, masuk gapura. Maka kemudian di depan masjid ada balong. Tidak diwajibkan wudhu dulu, tapi agar tahu bagaimana bersuci, maka berikan balong di depan. Makanya ada tong-tong bolong. Kalau sudah kentong segera masuk ke balong. Tujuannya bersuci, nanti jangan paksakan untuk berwudhu dulu, tapi setidaknya bersih dulu masuk ke situ. Bersih dulu, secara lahir dan batin gitu kan, baru berwudhu. Nanti kemudian kalau Islam sudah kemudian masuk ke dalam bumi, nanti akan lahir orang sudah tidak akan lagi ragu bahwa mengenal wudhu dengan kalimat wudhu. Dulu tidak, karena kita tidak punya alif bata, punyanya hanacaraka. Jadi agak susah untuk diberikan ayat-ayat, karena lidah kita untuk bicara ya hayu ya qayyum keluarnya ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu gitu ya. Dikasih alhamdulillah berubah menjadi dilalah. Dilalai sampean teka. Ngomong bismillahirrahmanirrahim ayo cung mangkata. Semilah. Karena aksaranya adalah anacaraka, bukan abatasa gitu. Terus misalnya alhamdulillahirabbil alamin, karena nggak punya ain maka keluarnya alhamdulillahirabbil ngalamin. Ramadan nggak bisa ngomong dot, bisanya ngomong la, maka munculnya Ramlan. Ramlan, lahirmu bulan apa? Bulan puasa. Namanya Ramlan, padahal Ramadan. Ridho, nggak bisa ngomong ridho, rela. Iya, karena memang lidah kita lidah hanacaraka. Jadi itu sebenarnya kalimat-kalimat itu bisa tersusun karena memang para wali dulu itu pendekatan kebudayaan. Karena memang pada saat itu aksara yang diketahui, ejaan-ejaan yang diketahui adalah hanacaraka, maka terjadilah kalimat-kalimat yang ya kadang kita nih sebagai orang muda juga bingung. Dilala nih ya kalimat asalnya dari mana gitu kan ya. Padahal kok bisa kemaknanya jadi kebetulan gitu kan, hal-hal kayak begitu. Padahal bukan kebetulan, tapi lebih keberuntungan. Gitu. Karena orang beruntung pasti mengucapkan alhamdulillah. Jadi dilala juga itu sebetulnya bukan kebetulan ya. Yang kita tahu ini kan sebagai generasi muda sekarang, kalimat dilala itu beranggapan hanya sebatas kebetulan. Tapi sebenarnya dilala itu adalah bentuk keberuntungan. Bentuk keberuntungan ya. Oke, sedulur suwung, tentunya sekali lagi buat kalian yang memang benar-benar konten ini bermanfaat, bantu subscribe dan yang pasti harus komen-komen yang baik, dan silakan komen harus apain lagi nih, channel Suwung ini harus bikin konten apa lagi, kalian silakan komen-komen dan jangan lupa dipencet tombol merahnya. Oke, buat semua sedulur Suwung, tentunya hari ini saya sangat terima kasih banget sama Kang Ipul sudah bisa ngasih pengertian
kisah-kisah sama kita, dan mudah-mudahan sahabat Suwung ini, sedulur Suwung ini benar-benar bisa memberikan masukan-masukan kepada kita untuk bisa tetap memberikan konten-konten yang baik dan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Kang Ipul. Tentunya terima kasih banyak juga buat sedulur Suwung. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.